Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa bihi wa mawala. Perkenalkan, nama saya Reski Dayani dengan NIM 2302070002 dari kelas Piau 3A Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang mengenal Luwu dari kerajaan serta cerita tentang Saweri Gading. Sejarah Luwu dari kerajaan periode Tomanurung atau periode Lontara. Pada zaman Ila Galiko, masyarakat Luwu mengenal zaman pemerintahan para dewa dari langit dan dunia bawah. Setelah para dewa kembali ke tempatnya, rakyat Luwu tidak memiliki raja dan mengalami kekacauan atau disebut dengan Sian Rebale. Pada masa ini, Sian Rebale, masyarakat Luwu hidup dalam kelompok-kelompok yang saling bermusuhan. Masa ini berlangsung sekitar 7 generasi atau 77 tahun. Lalu masyarakat Luwu mencari seorang tokoh yang dapat mempersatukan mereka. Mereka menemukan Simpurusiang yang dianggap sebagai Tomanurung atau orang yang turun dari langit. Simpurusiang dianggap sebagai tokoh penyelamat dan pemersatu masyarakat Luwu. Ia memiliki pandangan luas dan maju serta menguasai aspek kepemimpinan yang dibutuhkan masyarakat. Simpurusiang menjadi raja dan membentuk Kedatuan Luwu. Simpurusiang menjadi raja dan membentuk Kedatuan Luwu. Ia menikah dengan Pati yang Jala yang dianggap sebagai putri Saweri Gading. Kisah sakral Simpurusiang dan Pati yang Jala menjadi proses legitimasi atas tokoh yang mengakhiri kekacauan. Simpurusiang dianggap sebagai pemimpin yang disakralkan, namun memiliki kedudukan kekuasaan yang profan. Kedatuan Luwu pada awalnya menjalankan sistem monarki absolut. Terjadi perubahan besar dalam sistem pemerintahan Kedatuan Luwu. Datu Wetenri Rawe, seorang perempuan, memimpin revolusi dan mengubah Kedatuan Luwu menjadi negara atau state dengan sistem monarki konstitusional. Tociung, seorang negarawan dan cendekiawan, memberikan ide-ide dan pesan-pesan kepada Kedatuan Luwu untuk menjaga kelangsungan kerajaan dan menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Pemikiran Tu Acana Luwu menjadi pedoman kehidupan masyarakat Luwu dan Sopeng. Kerajaan Luwu juga merupakan kerajaan tertua di Sulawesi Selatan dan dianggap sebagai asal-usul raja-raja di Sulawesi Selatan. Wilayah kekuasaan Kedatuan Luwu dibagi atas 3 wilayah yang dipimpin oleh Madika Ponrang, Madika Buah, dan Makole Baebunta. Pajung adalah pemimpin tertinggi Kedatuan Luwu. Ia dibantu oleh Pakateni atau Opu Patunru, Opu Pabicara, Opu Tomarilaleng, dan Opu Balin Rante. Sistem kepemimpinan lokal di Luwu sudah mengenal nilai-nilai demokrasi jauh sebelum sistem demokrasi barat. Calon pajung harus menjalani proses pengujian, termasuk tinggal di atas panggung kecil tanpa atap selama 9 hari 9 malam. Pajung harus madara taku atau berdarah putih, memiliki hati yang suci dan murni, dan mampu mempersatukan semua aspirasi masyarakat. Sistem pemerintahan Kedatuan Luwu dikenal dengan AD102, yaitu 1 suara Datu, 1 suara Pakateni AD, 1 suara Kadi, dan 9 suara AD Asera. Kadi merupakan perangkat agama yang mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan Islam. Sistem kepemimpinan di Kedatuan Luwu adalah sistem kepemimpinan tidak resmi, di mana raja memimpin berdasarkan kepercayaan masyarakat. Raja atau pajung dianggap sebagai dewa yang turun dari kayangan, dan boto adalah orang yang berada di luar istana, memiliki pemikiran yang objektif, dan menjadi panutan masyarakat. Tociung, seorang boto, dikenal sebagai Macaeri Luwu.
Pemikirannya diikuti oleh Datuk Luwu dalam menjalankan pemerintahannya. Tata kelakuan Saweri Gading menjadi pula tata kelakuan bagi orang Luwu. Pajung tidak boleh mengambil harta rakyatnya kecuali untuk kepentingan tanah Luwu. Cerita tentang Saweri Gading. Saweri Gading adalah putra dari seorang wanita Cina dan pria Lauje. Ayah Saweri Gading, si anak rakus, adalah seorang yang rakus dan kuat. Ia meninggalkan rumah dan menjadi penyelamat orang Bugis. Saweri Gading mewarisi kesaktian dari ayahnya dan menjadi seorang sando sakti atau dukun ritual. Cerita Saweri Gading ini merupakan alegori tentang hubungan antara Islam dan adat istiadat. Cerita Saweri Gading juga membagi bangsawan Lauje menjadi dua golongan, golongan asli dan golongan campuran. Kedua golongan memiliki pandangan yang berbeda tentang asal-usul Saweri Gading. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu yang pertama, membahas sejarah Kedatuan Luwu, khususnya pada periode Tomanurung atau periode Lontara. Yang kedua, membahas nilai-nilai Tu'a Cana Luwu, yaitu pemikiran-pemikiran Tociung yang menjadi pedoman kehidupan masyarakat Luwu. Yang ketiga, yaitu membahas cerita tentang Saweri Gading yang merupakan tokoh penting dalam mitologi Luwu dan mencerminkan hubungan antara Islam dan adat istiadat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.